Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para negarawan yang ada pada siang hari ini, terutama Kakanda Profesor Sri Edi Suarsono, selama kita nggak ketemu ya. Kemudian adinda tersayang Komjen Dharma Pongrekun, nah, dia anak saya dan adik saya. Ketika saya di penjara, dia rajin menengok saya, mengobati saya. Siang hari ini kita pantas untuk bersyukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena Tuhan telah memberikan izin pada kita untuk bertemu, untuk berpikir bagaimana bangsa dan negara ini ke depan. Dan dari pembicara 1 ke pembicara 2 dan sebagainya, terutama Ananda Tika, nah ini anak saya juga. Nah itu Ananda Tifa, anak saya dokter ya, jadi dia sangat berapi-api. Dan juga kalau Pak Dharma Pongrekun memang seperti itu. Dan apa yang mau saya katakan sudah dikatakan dia semua. Saya bilang, nah nanti aku ngomong apa kok sudah kamu katakan semua tadi, saya protes ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa dan Pak Pongrekun itu adalah suatu konsekuensi logis, suatu hal yang terjadi di negara kita saat ini. Dan saya setuju dengan Pak siapa tadi yang Pancasila itu, Pak Yudi. Ya, Yudi siapa? Yudi Latif. Ya, Pak Yudi Latif. Kemudian saya setuju dengan Pak Pongrekun bahwa saat ini kita itu dalam penjajahan nekolin. Dan ingat, Bung Karno pernah mengatakan bahwa nanti kalian lebih sulit karena yang kau hadapi kolonialisme yang rambutnya dan kulitnya sama dengan kalian. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, karena tadi keadaan marut negeri ini sudah lengkap diutarakan oleh Pak Pongrekun dan Ibu Tifa, maka mestinya apa dong solusinya? Apa kita harus begini terus? Apakah ada jalan keluar dari keadaan seperti ini? Nah ini giliran saya yang ngomong itu. Saya ingin menggambarkan negara kita dari suatu era ke era. Pertama kali era Orde Lama. Ini yang menamakan siapa saya nggak tahu, tapi ini eranya Bung Karno. Kemerdekaan sampai tahun 67-an. Kemudian yang disebut negara Indonesia adalah negara yang mempunyai dasar Pancasila dan UUD 45. Ketika eranya Bung Karno, merah putih masih utuh, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila juga masih utuh. Tetapi ketika eranya Orde Baru, mulailah merah putih mulailah goyang.
Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila mulai diselingkuh, mulai terjadi perselingkuhan, tapi masih tetap ada. Dan ketika kuadran ketiga mulai tahun 98, di mana rakyat euforia seolah-olah lepas dari Orde Baru, mereka lupa ternyata disitulah suatu kejadian yang sangat luar biasa terjadi, yang disebut Orde Reformasi, yang sebetulnya bukan reformasi tapi revolusi. Anda semua terkesima, Anda semua terlena. Di reformasi itulah terjadi revolusi, di mana Undang-Undang Dasar 45 dirubah menjadi Undang-Undang 2002 yang ditandatangani Pak Amin Rais. Bayangkan, itu revolusi loh Pak, nggak pakai darah, malah duduk dengan hebatnya, dengan terhormatnya, dengan tepuk tangan. Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang 2002. Sejak itulah Undang-Undang 2002 itu dilaksanakan mulai ketika saya menjadi Menteri Kesehatan. Saya ini cerita bukan berdasarkan teori atau kata orang, tapi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ketika saya 5 tahun dari Menteri Kesehatan, 5 tahun menjadi Dewan Timpres atau Dewan Pertimbangan Presiden. Dan Timpres ketika Pak SBY betul-betul difungsikan dengan baik oleh Pak SBY. Jadi kita diajak berpikir tentang negara. Disitulah saya sadar bahwa kita sudah dirombak undang-undang kita. Padahal Pancasila itu bisa berjalan kalau dikawal oleh Undang-Undang Dasar 45. Tapi Undang-Undang Dasar 45 sudah dihilangkan ketika tahun 2002. Artinya ketika reformasi itu Pancasila sudah nggak ada. Merah putih sudah mulai luntur. Maka kuadran keempat adalah era oligarki. Itu sudah matang. Sudah nggak ada lagi Indonesia. Siapa bilang ada Indonesia? Indonesia itu harus punya Pancasila. UUD 45. Baru kemudian diproklamasikan dengan itu. Tanpa itu tidak ada Indonesia. Dan itu sudah bersih ketika kuadran ketiga, yaitu 98 sampai 2014 kalau nggak salah. Betapa mencengangkan. Dahulu rumah sakit asing, ini karena saya Menteri Kesehatan, tidak bisa masuk ke Indonesia 100%. Rumah sakit asing boleh masuk ke Indonesia asal pemilikannya cuma 49%. Yang 51% negara Republik Indonesia. Tetapi setelah 2002, rumah sakit asing boleh 100%. Sak tanahnya, sak gedungnya, sak pegawai-pegawainya. Apa itu tidak berbahaya untuk ketahanan nasional kita? Dulu orang asing tidak boleh punya KTP. Sekarang boleh. Kemarin ada orang ribut. Ini orang asing, ini kok boleh Pak KTP pada asing, ngomong bahasa Indonesia aja nggak bisa. Boleh di 2002 boleh. Itulah yang menyebabkan kesemrawutan itu terjadi. Kalau Anda menginginkan kedaulatan rakyat, kalau Anda menginginkan keadilan sosial, tetapi undang-undangnya masih 2002, tidak mungkin. Tidak akan terjadi. Kenapa ada Omnibus Law? Karena diizinkan oleh Undang-Undang 2002. Kalau you kepengen Omnibus Law ini hilang, ayo kembali ke UUD 45. Kalau Omnibus Law dipetani satu-satu, ya mesti elek kabeh, mesti jelek semua. Tetapi itu sudah konstitusional.
menurut Undang-Undang 2002. Nah, kalau Anda kepengen semua hal yang jelek tadi tidak terjadi, satu-satunya jalan, satu-satunya kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli 18 Agustus. Dan harus revolusi konstitusi. Nggak ada kata lain. Jangan takut, revolusi tidak harus berdarah. Revolusi konstitusi bisa berlangsung seperti tahun 98 sampai 2002 dengan tenang. Undang-Undang Dasar 45 diotak-atik 4 kali selama 2 tahun. Semua tenang, senyum-senyum. Jadilah undang-undang yang membunuh kebangsaan, kemanusiaan, yang mengkudeta kemanusiaan di negara kita. Dan sekarang apapun yang Anda bayangkan, mbok begini, mbok begitu, nggak akan bisa. Karena semua yang sekarang ini terjadi adalah konstitusional. Kalau Anda mengharap perubahan itu terjadi nanti, kalau ada pemilu, itu salah. Perubahan akan bisa terjadi hanya dengan berubahnya Undang-Undang Dasar 45. Jangan bermimpi Anda bisa merubah ini dengan itu. Jangan bermimpi kita mengamandemen lagi. Kita udah tegas, ayo kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli yang 18 Agustus 1945 tanpa ragu-ragu dan mudah-mudahan tanpa berdarah-darah. Mudah-mudahan Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemimpin kita untuk bisa merubah nasib bangsa kita ke depan. Tidak ada jalan lain, jalan tinggal satu untuk menuju ke masa depan yang lebih baik, atau Indonesia hilang sama sekali. Nah, saya kira tidak ada satu orang pun di sini yang ingin bahwa Indonesia itu hilang sama sekali. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ceritanya panjang lebar dan saya ini tadi ada Pak Yudi Latif ngomong berpikirlah merdeka. Saya sangat berpikir merdeka ketika saya menjadi Menteri Kesehatan. Saya berpikir merdeka untuk bangsa dan negara saya, tetapi saya harus dipenjara. Saya kira semua sekarang juga nggak berani berpikir merdeka. Maka marilah tokoh-tokoh ini duduk bersama. Bagaimana kita fokus untuk mencari jalan yang sebaik-baiknya, jalan yang seselamat-selamatnya, sesedikit-dikitnya korban. Tapi kita kembali ke UUD 45 yang asli. Itu tidak boleh ditawar sepeser pun, tidak boleh ditawar. Maka mudah-mudahan cita-cita saya ini akan mendapat gayung bersambut dari para negarawan dan terus bergaung. Jangan takut dengan revolusi konstitusi. Karena ini memang harus berjalan cepat dan kemudian berubah. Maka lainnya akan kembali seperti apa yang kita idam-idamkan. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!